Hey guys, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap kalian baik-baik saja di rumah. Kembali bersama saya dalam video kali ini yang membahas akan tentang review buku. Kalian pasti sudah tahu kan buku siapa yang akan saya review dan berjudul apa. Namun untuk lengkapnya saya akan menjelaskannya di video kali ini. Di video kali ini saya akan membahas buku dengan berjudul Muhammadku, Sayangku dengan tagline bila ada kata yang lebih dalam lagi, apa itu? Jadi ini ditulis oleh Pak Edi Iyubenu atau bisa disebut dengan Pak Edi Mulyono. Jika kalian belum tahu siapa Pak Edi Mulyono, Pak Edi Mulyono adalah salah satu owner dan CEO founder Diva Press. Nah, jadi ini bukunya terbitan Diva Press. Jika kalian tidak tahu, ini adalah karya beliau langsung, owner sekaligus CEO Diva Press. Beliau sendiri, Pak Edi Mulyono, ini sudah sejak lama memperjuangkan Diva Press sendiri ya. Tentunya sekarang juga beliau membangun kafe basa-basi dan lain sebagainya. Beliau asli Sumeneb dari Madura. Nanti untuk selengkapnya bisa kalian searching lagi. Buku yang berjudul Muhammadku, Sayangku ini adalah cetakan tahun 2019. Jadi cetakan pertamanya November tahun 2019 yang tentunya diterbitkan oleh penerbit Diva Press. Dan total halaman buku ini adalah sekitar 236 halaman. Jadi dalam buku ini banyak hal yang bisa kita peroleh ya. Jadi di sini membahas tentang Nabi Muhammad secara umum. Jadi kisah-kisah beliau, termasuk ada keromantisan beliau dengan istri-istri beliau, kemudian menceritakan cucu-cucu beliau yang dipenggal dan lain sebagainya. Di sini banyak hal. Jadi ketika saya membaca yang berjudul Muhammadku, Sayangku ini seakan-akan mempunyai rasa rindu terhadap Nabi Muhammad, dan seperti seakan-akan saya pribadi ketika selesai membaca ini merasakan sadar begitu lelah seorang perjuangan Nabi Muhammad, keluarga beliau dan perjuangan-perjuangan beliau, dan juga banyak nasihat-nasihat kehidupan yang ada dalam buku ini. Jadi menurut saya untuk buku ini saya recommended banget buat kalian. Jadi yang butuh motivasi dan lain sebagainya ini, maksudnya motivasi kehidupan, apalagi ini bergenre religi dan spiritual. Jadi bagi kalian yang suka membaca buku tentang religi, spiritual dan buku-buku yang berbasis Islami, buku ini cocok. Jadi ini bukunya bukan semacam novel, juga bukan semacam buku ilmiah, namun ini bisa saya sebutkan semi ilmiah. Jadi penyampaiannya luas dan juga relevan dalam kehidupan yang sekarang ini. Jadi untuk kalian harus baca ini ya. Jangan, jika kalian memang orang yang suka buku religi, apalagi kalian beragama Islam, saya rekomendasikan untuk baca buku ini. Buku ini selain dengan tebal 236 halaman dan cetakan pertamanya November 2019, jika kita lihat dari segi cover di sini ini tidak emboss ya. Jadi seperti art paper doff kalau saya mengira, dan juga cukup bagus, kertasnya juga book paper, dan untuk di dalamnya juga tidak membosankan, banyak petikan-petikan, quotes-quotes yang bisa diterima di sini, yang bisa kita ambil ya. Jadi sebelum saya akhiri di review buku kali ini, saya akan membacakan satu part yang menurut saya ini sangat menyentuh untuk kalian. Jadi di sini adalah detik-detik wafat Nabi Muhammad. Oke, dengarkan baik-baik ya. Jadi ini menceritakan detik-detik Nabi Muhammad ketika itu mau wafat. Jadi saya bacakan. Langsung saya potong. Usamah bin Zaid bin Harisah menengok Rasulullah di kediaman Aisyah
radhiyallahu anha, beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan tanpa suara ke langit. Kemudian mengusapkan kedua tangannya ke wajah Usamah sebagai tanda bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah mendoakannya. Jadi tadi itu sebagai tanda Rasulullah mendoakan Usamah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengangkat kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyandarkan ke tubuhnya di antara dada dan lehernya. Jadi mengangkat kepala Rasulullah dan menyandarkan ke tubuh Aisyah radhiyallahu di antara dada dan lehernya. Kemudian muncul Abdurrahman bin Abu Bakar, saudara Aisyah, dengan membawa siwak. Ini. Rasulullah memandang siwak di tangan Abdurrahman. Aisyah radhiyallahu anha kemudian menyanyikan kepada Rasulullah SAW, apakah beliau ingin menggunakan siwak itu? Rasulullah kemudian mengiyakan. Akhirnya Aisyah pun meminta siwak itu kepada saudaranya, menggigitinya di bagian ujung agar lebih lembut, lalu diberikan kepada Rasulullah. Jadi siwaknya digigit dulu, dibersihkan, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi pun bersiwak dengan menggunakan siwak tersebut sembari berkata. Jadi ketika Rasulullah menggunakan siwak, beliau berkata fi rafiqil a'la, yang artinya bersama teman yang tertinggi. Di dekat Rasulullah SAW ada sebuah wadah air, ya, ada sebuah wadah air dari kulit. Rasulullah tersebut sambil berucap, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Sungguh maut memiliki sekarat. Rasulullah berkata seperti itu dalam buku ini. Kemudian beliau SAW mengangkat tangannya ke langit dan berkata, fi rafiqil a'la. Kemudian berkata kembali seperti tadi, bersama teman yang tertinggi. Kemudian siwaknya pun terjatuh. Itulah akhir perjalanan luhur beliau SAW, tepat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di usianya yang ke-63 beliau SAW pergi untuk selamanya. Alam raya pun gulita, tenggelam dalam legam duka. Sang cahaya di atas cahaya telah pulang ke muasal sang penciptanya. Fatimah radhiyallahu anha mengatakan bahwa pesan terakhir Rasulullah SAW adalah jagalah sholat dan orang-orang yang kamu miliki, atau maksudnya di sini hamba sahaya budak. Riwayat lain mengatakan setelah mengucap kalimat tersebut, lisan Rasulullah SAW memungkasinya dengan ummati, 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 ummatku, umatku, umatku. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha berseru menyaksikan ayahnya meninggal. Ya abata, ajabu rabbun da'ahu. Ya abata, jannatul firdaus ma'wahu. Ya abata, ila jibrila nan ahu. Duhai ayahku, Tuhan telah menerima doanya. Duhai ayahku, surga firdaus tempatnya. Duhai ayahku, kepada Jibril kami titipkan sungkawa. Jadi seperti itu. Dan di sini banyak kisah selanjutnya. Jika saya bacakan lagi ya, ada riwayat yang menuturkan bahwa Fatimah radhiyallahu anha kemudian membacakan surat Al-Fatihah 1 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 1 kali, dan surat An-Nas 1 kali. Kemudian diambilnya kedua telapak tangan Rasulullah, ini ketika wafat, meniupnya 3 kali, jadi mengambil telapak tangan Rasulullah kemudian ditiup. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan itu ke wajah dan dada Rasulullah itu sendiri. Sikap Fatimah ini dikarenakan beliau sendiri merasa tiadalah pantas untuk meniupkan secara langsung doa-doa ke wajah dan dada Rasulullah SAW, sehingga beliau hanya meniupkan ke telapak tangan Rasulullah, kemudian kedua tangan Rasulullah sendirilah yang mengusap wajah dan dadanya. Dan sini dilanjutkan dengan kisah para sahabat seperti sahabat Umar, bahasanya menolak keterangan siapapun yang mengatakan Rasulullah telah meninggal, bahkan mengancam orang-orang yang mengatakan Rasulullah meninggal untuk mempenggal kepalanya dan lain sebagainya. Di sini kemudian ada Sayyidina Abu Bakar juga dan lain sebagainya, banyak. Jadi saya rekomendasikan hingga pemakaman beliau di sini juga dikisahkan secara detail oleh Pak Edi Mulyono ini, atau Edi Iye Benu ini. Jadi menurut saya ini cocok buat kalian, dan saya juga membaca ini sangat sedih, bahkan meneteskan air mata. Jadi bukan karena lebay atau alay, memang buku ini sangat bagus buat kalian. Dan jika kalian memang ingin membelinya, bisa kalian cari langsung di lapak Diva Press. Mungkin
itu saja untuk review buku kali ini. Hanya satu kata, ini sangat recommended bagi kalian. Dari saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.